Soal konflik akibat tambang. Mungkin saja, tapi bukan cuma itu. Gus Yahya akhirnya buka-bukaan soal konsesi tambang pemicu konflik PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya angkat bicara soal dugaan konsesi tambang menjadi pemicu konflik di internal PBNU. Gus Yahya tidak secara langsung membantah maupun membenarkan dugaan tersebut. Hanya saja, kata dia, ada hal lainnya yang turut menjadi pemicu konflik tersebut selain konsesi tambang. Tapi kita masih lihat, karena ini kompleks ada masalahnya macam-macam. Soal konflik akibat tambang. Mungkin saja, tapi bukan cuma itu. Ada hal yang lain. Apa tuh, Gus? Kalau boleh tahu, apa tuh? Hal yang lain itu. Panjang kalau begitu. Kita harus rapat sampai Kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis 11 Desember. Meski begitu, Gus Yahya tidak mengungkap secara rinci hal lain yang dimaksud sebagai pemicu konflik di internal PBNU. Gus Yahya pun mengaku tak masalah untuk mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah yang diduga menjadi akar terjadinya konflik di internal PBNU. Namun, lagi-lagi, kata Gus Yahya hal tersebut harus dibicarakan secara bersama-sama. harus dibicarakan bersama, karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama, itu aja. Soal keputusannya kayak apa ya, mari kita bicarakan. Nah, bahwa kemudian ada gambaran ini terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat lihat yang paling banyak kerukunan kepentingannya ada di situ mungkin. Tapi kita masih lihat, karena ini kompleks, ada masalahnya macam-macam. Tutur dia. Sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNU K. Said Akil Siraj mengusulkan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah karena dinilai telah memicu konflik internal yang kian meluas. Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik, kata Said Akil di Selasa 9 Desember. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah, imbuhnya. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya, kata dia. Sementara menurut Sekjen Bun Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU merupakan aset strategis. Tentunya, kata dia, aset tersebut harus dikelola secara transparan melalui musyawarah internal. Ya gini, jadi saya sekali lagi ya, tambang itu adalah aset strategis Nahdlatul Ulama. Dan untuk itu, semua pembahasannya harus melalui musyawarah, melalui pembahasan-pembahasan internal. Ya sekali lagi, aset strategis ini tidak layak untuk diperebutkan. Tapi harus dibahas bagaimana nanti pada akhirnya tambang ini dikelola secara terbuka, sesuai ketentuan, ya, ucap Gus Ipul. Dan nantinya sepenuhnya pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kepentingan Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya. Ya, baik untuk organisasi maupun juga untuk bantuan-bantuan pesantren dan lain sebagainya, sambungnya. Menurut Gus Ipul, manfaat tambang harus kembali kepada organisasi, pesantren dan seluruh warga NU dengan pengelolaan yang melibatkan pihak profesional. Januari 2025 lalu diberitakan, PBNU sudah membentuk badan usaha untuk mengelola jatah tambang batu bara yang diberikan pemerintah. PBNU membentuk badan usaha yang dinamakan PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, PT BUMN. PT BUMN ini nantinya akan mengelola tambang ex-PT Kaltim Prima Coal, KPC, dengan luas lahan mencapai sekitar 26.000 hektar. Ketua Lakpesdam PBNU 2022 hingga 2027, Ulil Absar Abdallah mengatakan, untuk mengelola lahan tambang batubara ex-PT KPC itu, PT BUMN sudah menggandeng investor di luar dari pemilik tambang sebelumnya. Kita sekarang sudah ada PT Badan Usaha milik NU, yang sahamnya kita miliki oleh koperasi tapi juga ada pemilik yang lain. Kita menggandeng investor dari pihak lain, bisa dalam negeri sebetulnya, sudah ada dan kita belum bisa menyebutkan itu, tapi kita sudah punya investor, jelasnya kala itu. Ulil menegaskan bahwa investor tersebut merupakan perusahaan swasta dalam negeri. Yang jelas, PBNU terus mengikuti proses dan syarat agar bisa mengelola pertambangan yang dijanjikan oleh pemerintah. Dengan adanya PT BUMN dan investor, PBNU menargetkan bisa melakukan produksi pertambangan batubara ex-KPC mulai tahun 2025 ini. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.